Kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu aplikasi Cakeshop pesanan dari klien kami. Ini langsung saja, oke ya, kita refresh dulu. Jadi aplikasi ini lebih ditujukan untuk usaha penjualan kue ya. Penjualan kue bisa roti, bisa kue basah, kue kering, bolu dan sebagainya. Bisa juga dengan minuman. Ya, jadi ini adalah beberapa menu yang ada di dalam aplikasi ini. Simple, sederhana tapi efektif ya. Jadi ada juga menu laporannya, nanti ada periode-periodenya ya, dilengkapi dengan filter. Kemudian ada informasi tambahan untuk melengkapi aplikasinya. Jadi sebelumnya saya sarankan agar video ini ditonton dalam bentuk layar full screen tegak lurus agar tampilan atas bawahnya nampak semua, jadi lebih jelas ya. Oke, langsung saja kita mulai. jbusiness.com. Jadi aplikasi ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu dibuat sebatas kebutuhan toko penjualan kue. Jadi sistem yang dibahas itu ada menu kue, menu data pelanggan untuk data masternya, yang ini ya, kita lihat. Jadi ada menu kue dan bolu, jadi silakan dimasukkan kue-kue yang tersedia beserta harga dan fotonya, seperti ini. Nah, ini ada harga, kemudian ada diskonnya juga ya, status tersedia atau tidak. Kalau seandainya ingin tambah yang baru, silakan tekan plus ini. Ya, lalu silakan isikan semua ketentuannya. Juga ada modal. Ini nanti fungsinya untuk menghitung laba rugi. Kalau ada promo silakan masukkan diskon. Lalu foto dan statusnya. Oke. Ini contoh aja. Kemudian berikutnya data pelanggan. Ini silakan input data pelanggannya. Jadi untuk yang pelanggan yang kita nggak mau tahu alias public gitu ya, gunakan nanti kode ini aja, pembeli cash ya, yaitu cash ya. Jadi kalau yang pelanggan yang order ya, kita kan mau tahu siapa orang yang order, kemudian kapan mau ambil, itu harus didata ya. Silakan plus, tambah datanya lalu isikan. Kemudian bisa juga diatur, digeser titik lokasi GPS-nya, mana tahu nanti untuk pengantaran, jadi lebih jelas ya. Silakan ini diinput, diisikan. Oke. Di sini saya ada input satu ya Ibu Wati sebagai simulasi. Oke, kita back. Kemudian untuk transaksinya itu ada order, ada penjualan cash. Jadi kalau order itu biasanya dipesan. Contohnya dipesan ini hari untuk besok baru ambil ya. Kemudian ada penjualan cash juga. Jadi ini dia. Jadi ini langsung satu platform. Ini ada dua item kita input ya, dua transaksi ya. Satu yang penjualan cash, satu lagi yang order. Jadi kalau dia yang warna hijau itu biasanya sifatnya ada dolarnya ya, berarti cash sudah bayar. Kemudian yang kok masih warna merah berarti pesanan belum selesai, berarti masih dalam proses. Ini bisa dilihat di klik. Nah ini dia, nampak ya. Yang dipesan bolu-gulung pandan 2 item harga sekian ya. Status on process. Oke. Ya, ini tanggal ordernya ya, jam ordernya. Nah, nanti kalau seandainya mau diambil atau apa, ini diklik aja ya. Nah, nanti kita lanjut, kita mulai dulu buat satu inputan yang baru ya. Jadi transaksinya ini apa, ini misalnya di kasir ya. Wah, boleh cash boleh order, tapi nggak mesti di kasir juga. Kalau misalnya ada pesanan kita kan pakai mobile sekarang ya, jadi nggak bebas mau di mana ya. Misalnya maunya kita yang cash dulu, kita tes ya, yang cash ya, penjualan tunai contohnya, lalu new, menunya apa aja. Ini juga bisa scan barcode, mana tahu nanti produknya ada barcode-nya bisa di scan ya. Kalau ini kita tes ya, itu ya. Ini saya back aja. Kalau enggak, klik aja mau menu mana ya, sepertinya bolu keju ya, tinggal masukkan aja. Tadi harganya udah diinput, tinggal masukkan jumlahnya. Contohnya maunya 4 ya, berarti ini kali 4 260 ya, lalu save. Ya, ini satu item, kemudian masih satu ya, lalu new. Kita pilih lagi, ternyata dia mau bolu pandan 1 ya, contoh, lalu save. Ya, sudah ada 2 item ya, ini bisa digeser. Dan ini juga bisa diedit kembali, silahkan diklik. Contohnya ini maunya 2 aja, bolu gulung. Ya, ini dikurangi. Lalu save. Ya, maka akan 2.
Ini adalah 2 item ya, bukan jumlah apanya, hanya 2 macam. Oke. Kemudian total ordernya 210 jumlahan dari ini total ya. Lalu ada diskon ya 10% yang ini. Oke. 13.000 ya dari 130. Kemudian status on process itu langsung aja bayar. Ya, langsung pay. Ya, kemudian pilih tipe bayarnya ya. Tipe bayarnya artinya multi payment type. Misalnya mau QRIS, mau tunai, saya tunai aja dulu ya. Kemudian masukkan jumlah pembayaran. Jadi tagihannya 197, misalnya pembayaran 200.000. Atau misalnya 2 juta. Ya, kita save. Nah, ini nggak bisa, nggak mungkin dia ngasih uang 2 juta. Atau ini kita kurangi jadi 22.000, juga nggak bisa, pembayaran kurang. Coba kita masukkan 200.000 ya, lalu kita klik, nah ini pas kembali 3.000 ya. Kemudian status transaksi langsung aja selesai. Ya. Selesai lalu save. Ya, maka ini dia muncul. Yang paling bawah ini ya, tanggal 6 bulan 7. Ini karena waktu settingan apa saya format Inggris ya, terbalik. Jadi 197 udah bayar. Ya, ini kemudian bisa cetak stroke. Ya, silakan di print ya. Tapi harus ada printer thermal. Ya, ini. Kemudian ini juga bisa apa yang hitam ini bisa WA order juga ya. Contoh ini kita WA. Jadi slipnya nggak usah dicetak lagi. Contoh saya mau kirim kemari. Ya, saya enter. Nah, ini deh. Nah, oke. Jadi nggak usah cetak biar booking. Saya kembali. Ya, kemudian kita tes yang order. Jadi misalnya yang kedua ya, hari ini kan baru yang kedua order, tanggal mau ambil tanggal berapa, contohnya ini kita style, ini stylenya 1 hari ya, tapi kalau mau style lagi bisa, mau tanggal 9 diambil. Oke, kemudian masukkan ID pelanggannya siapa, nggak boleh cash ya, harus ada namanya, kalau nggak ada silakan di new, misalnya Ibu Wati. Oke, new, mau pesan apa, caranya sama seperti tadi, tinggal pilih atau scan aja barcode-nya, misalnya mau gulung ya 2, lalu save. Ya, saya biar cepat 1 item aja ya, total 1 item, kemudian 140.000 on process lalu save. Misalnya nanti dijemput, misalnya ambil sendiri contohnya. Oke, jadi untuk yang merah-merah ini yang transaksinya belum kelar ya. Jadi kalau misalnya suatu saat, misalnya besoknya atau misalnya nanti sore lah, ternyata sudah siap, orangnya datang ambil di telepon ya. Jadi kita tinggal, dia mau bayar, tinggal klik aja ini transaksi hijau ya. Ya tadi sebelumnya nanti silakan diapakan, di print stroke-nya kasih dia sebagai bukti pemesanan atau kirim by WA. Pakai yang ini ya. Jadi ini silakan diedit ya. Kemudian masukkan pembayarannya on process ya, pilih pay. Lalu misalnya dia transfer ya, misalnya pakai QRIS ya. Kemudian jumlahnya berarti dia harus pas ya kalau QRIS ya, jadi nggak ada istilah apa. Oke, kemudian ambil sendiri, lalu ininya selesai. Atau dia belum ambil, dia udah bayar duluan juga boleh, tapi statusnya buat belum selesai ya, nanti kita save ya. Jadi nanti perbedaannya kalau ada tanda dolar berarti ini sudah bayar ya. Seperti ini belum bayar, cuma dia belum kelar statusnya, artinya dia belum ambil mungkin atau gimana ya. Oke, nah kemudian untuk selanjutnya kita tinggal melihat laporan aja ya. Tadi kan ini udah penjualan cash, status pembayaran ya, laporannya tinggal klik aja. Sini ada 3. Kalau rekap ini per bond, jadi satu bond itu bisa ada 2 item, 3 item produk ya. Jadi ini ringkasannya ya, ini dia yang tadi, bisa diklik juga kalau mau lihat seperti ini tadi yang 197.000 ya. Nah ini bisa digeser ya, bisa dilihat ini pesanan. Oke, jenis transaksi cash dan sebagainya. Kemudian ini bisa difilter berdasarkan tanggal. Contoh ya, ini kalau gini tanggal 1 bulan 6, 31 bulan 7, ini 2 bulan. Kalau saya mau 1 bulan 7 ya, ini di setel aja jadi 1 Juli ya, jadi 1 Juli sampai 31 Juli. Oke, bisa juga per hari. Berarti kalau per hari sama aja, tanggal 1 sampai tanggal 1 ya. Bisa pilih filter lagi jenis transaksi yang order atau cash. Misalnya mau yang cash.
ya, maka ini semua yang muncul cash. Ya, nanti totalnya ini tunggu waktu sebentar, dia akan berubah. Nah, ini dia. Ada 2 totalnya ini ya. Misalnya kalau misalnya mau semuanya atau cuma mau order, saya akan klik order ya, ini atau clear. Kalau kosong berarti semuanya. Berarti cash dan order. Bisa juga pilih tipe bayar, misalnya mau tahu yang bayar kiris berapa totalnya. Jadi malam mau hitungan gampang. Ya. Kemudian untuk detailnya ini per item kue ya, jadi nampak kue-kuenya yang dibeli berapa piece yang nampak semua ya, dan digrupkan per tanggal. Jadi tanggal 6 bulan 7 ini dia totalnya, tanggal 5 ini ya. Oke, kemudian laporan laba rugi juga bisa dilihat ya. Contoh dari mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Ini semua totalnya, penjualan ini, labanya ini. Dan ini adalah laba per item. Jadi misalnya ini dapat laba 50.000 dari 2 piece ya, kayak 70.000 karena nilainya kan 140.000 ya kan. Nah, jadi dapatnya mungkin 25.000 sebatang. Ya, saya rasa aplikasi ini sangat gampang dan sangat saya rekomendasikan sekali untuk penjualan kue. Jadi ini bisa diterapkan di kasir ya. jbusiness.com. Selanjutnya, fitur yang disematkan di aplikasi ini ada multi user ya. Jadi aplikasi ini bisa dipakai beberapa user seperti owner, admin, kasir dan sebagainya. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kalau owner bisa akses semua, admin juga bisa, tapi nggak bisa buat setting ID. Kalau ini hanya bisa sebatas transaksi. Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan uang yang masuk. Ya. Kemudian ada multi payment type seperti tadi. Tipe pembayarannya mendukung, misalnya bisa transfer, QRIS, ya, OVO, jadi tahu berapa totalnya masing-masing tipe kasnya. Kemudian bisa scan barcode juga. Kalau misalnya ada produknya, ada kotaknya, ada barcode-nya, tinggal scan nanti pada saat penjualan ya. Termasuk juga QR code sama aja. Bisa print stroke thermal seperti yang tadi, ini ya bisa ngeprint. Ya, ini ya. Kemudian bisa WA juga seperti yang ini tadi yang barusan ya, seperti ini. Oke. Kemudian tadi ini ya, print store, invoice, bisa PDF report juga, itu nanti ada kita sediakan ya, auto email, kemudian nanti bisa auto backup, kemudian filter rekap detail laporan. Oke. Nanti bagi Anda yang tertarik silakan hubungi kita di jbusiness.com atau baca kolom deskripsi. Konsultasinya gratis, nggak masalah, silakan dihubungi saja, kita akan bantu Anda sebisa mungkin. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. See you.